Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pan. Selamat siang, Irfan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Irfan Sahyadi, Sonia Simamura, Maya Sari, Joanne, Jenite, Fitri Desnawati, Rian, Lamsarima, dan Meliana Gultom. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas salah satu judul skripsi angkatan kami yang berjudul Pentingnya Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak pada Anak Usia Dini di PAUD Aliklas Madiun, Rengas Lampung Tengah. Baiklah, untuk materi pertama saya serahkan kepada Saudari Meliana untuk membacakan materi pertama. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dari PAUD Aliklas Dusun Madiun Kecamatan Tengah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 Maret 2017, penulis lakukan di PAUD Aliklas Dusun Madiun Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah meneliti menemukan masalah dalam proses pembelajaran penanaman dan nilai-nilai akhlak pada anak usia dini masih berkurang terlaksananya dengan baik karena dalam proses pembelajaran guru kurang menggunakan metode yang bervariasi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Mariatul Kiftiah selaku PAUD yang berkaitan dengan pendidikan penanaman nilai-nilai akhlak pada anak usia dini kurang terlaksana dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Fitri. Pada Saudari Fitri saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian akhlak. Nah, berdasarkan pendapat penulis dijelaskan bahwa dimaksud dengan akhlak yaitu adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Nah, yang kedua itu ada macam-macam akhlak. Secara garis besar ada dua penggolongan akhlak, yaitu akhlak mahmudah sama akhlak masmudah. Nah, sedangkan akhlak mahmudah itu terbagi menjadi 26 macam. Dari 26 akhlak penulis hanya mengambil sebagian akhlak mahmudah yang sering dilakukan dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Dalam penelitian ini penulis mengambil adalah sabar, syukur, menunaikan amanah, benar atau jujur, dan menepati janji. Nah, sedangkan akhlak masmumah adalah akhlak yang buruk yang harus dihindari dan dijauhi oleh setiap orang. Sifat tercela dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Berdasarkan kutipan di atas, akhlak-akhlak mahmudah tersebut penulisannya akan mengambil sebagian akhlak mahmudah yang peneliti anggap sudah dapat mewakili untuk mendapatkan data tentang akhlak anak. Nah, selanjutnya itu ada pengertian anak usia dini. Anak usia dini ini berusia antara 0 sampai 6 tahun adalah usia yang sangat baik untuk memberikan pendidikan. Pertumbuhan kecerdasan anak sampai umur 6 tahun masih terkait kepada alat indranya, maka dapat dikatakan bahwa anak pada umur 0 sampai 6 tahun berpikir secara indrawi, artinya anak belum mampu memahami hal yang mekanawi atau abstrak. Yang kedua itu karakteristik anak usia dini. Pendidikan agama khususnya pendidikan umum lainnya sangat berkepentingan sekali untuk mengetahui perkembangan jiwa anak didiknya. Pendidik yang tidak mengetahui tugasnya yang harus dilakukan akan mengalami kegagalan di kedua belah pihak, yaitu kegagalan cita-cita pendidik serta kegagalan psikis anak didik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Joan. Pada Saudari Joan saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Pentingnya penanaman nilai-nilai akhlak pada anak usia dini. 1. Penanaman nilai-nilai akhlak pada anak usia dini. Penanaman nilai-nilai agama sejak masa usia dini merupakan hal yang sangat krusial karena dapat membentuk perilaku serta mental spiritual keagamaan anak di masa depan. Dari kata adak akadakya yang berarti mengikat atau mempercayai serta meyakini.
Ini berkaitan erat dengan keimanan seseorang. Kedua, syariah atau ibadah. Secara etimologis kata syariah berjalan aturan atau ketentuan atau undang-undang Allah SWT. Pengertian syariah adalah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungannya dengan Allah. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak manusia terdiri dari akhlak yang baik dan akhlak yang tercela, sehingga harus diperhatikan dari sejak mau tidur sampai bangun tidurnya, apakah akhlak yang dilakukan terpuji atau tidak. Baiklah, masuk pada materi akhlak pada anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD, terdapat tugas perkembangan yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Tugas perkembangan meliputi berbagai karakteristik perilaku pada masing-masing dimensi perkembangan. Timbulnya jiwa keagamaan kepada anak, bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, sehingga memerlukan bimbingan untuk mengembangkan potensi dirinya sedini mungkin. Ruang lingkup akhlak mencakup usaha kesesuaian, keselarasan, dan keserasian, yaitu 1. Hubungan manusia dengan Allah SWT, 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 3. Hubungan manusia dengan sesama manusia, dan 4. Hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Joan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maya. Para Saudari Maya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam skripsinya. Di mana yang pertama ada jenis penelitian, di mana penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif kualitatif, di mana di sini penulis melakukan penelitian di PAUD Al-Ikhlas Madiun Rengas Lampung Tengah. Kemudian subjek penelitian sendiri diambil penulis dalam yang dibuat penulis dalam penelitian ini, yaitu sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan atau pengamatan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen. Penulis di sini akan mengungkap pentingnya upaya pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak usia dini dengan cara menjelaskan, memaparkan, ataupun menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor ataupun angka. Kemudian data dalam penelitian ini digunakan menjadi 2 kelompok oleh penulis. Yang pertama yaitu sumber data utama atau primer, di mana sumber data utama sendiri merupakan suatu sumber data yang diambil peneliti melalui kata-kata dan tindakan ataupun pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada guru di PAUD Al-Ikhlas Madiun Rengas yang berkaitan dengan pentingnya menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak usia dini. Kemudian sumber data tambahan ataupun sekunder merupakan suatu data di luar kata-kata dan tindakan, yaitu sumber tertulis. Sedangkan sumber data tambahan ini sendiri yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dokumen yang meliputi sejarah berdirinya PAUD Al-Ikhlas, struktur organisasi PAUD Al-Ikhlas, keadaan guru PAUD Al-Ikhlas, keadaan anak didik PAUD Al-Ikhlas, dan keadaan sarana dan prasarana PAUD Al-Ikhlas Rengas, PAUD Al-Ikhlas Madiun Rengas. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sehingga data-data yang diperlukan untuk penelitian terkumpul sesuai dengan kebutuhan peneliti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Pada Saudari Sonia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kerja kelompok kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan subjek penelitiannya. Nah, adapun yang menjadi sumber data yang diambil peneliti di sini yaitu
berupa tindakan atau pengamatan, serta sumber data tambahan itu berupa dokumen-dokumen. Selanjutnya, saudari moderator. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di mana di sini yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu peneliti ini dilakukan secara interview, yaitu bebas terpimpin. Nah, adapun yang menjadi kisi-kisi dari metode wawancara ini yaitu dilihat dari 4 aspek, yaitu dimulai dari penanaman nilai akhlak, materi akhlak, serta metode menanamkan akhlak, serta dari ketiga aspek ini dapat diperjelas melalui indikator-indikator dari setiap aspek. Nah, yang dimaksud dengan observasi di sini yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang harus diteliti serta diselidiki tentang judul dalam buku-buku, majalah, dokumen, serta peraturan maupun notulen rapat. Nah, sedangkan teknik analisis data yang digunakan di sini yaitu teknik analisis data induktif, yaitu yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus dan dianalisis lagi hingga ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Demikian materi yang dapat saya bawakan, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sonia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lamsarima. Pada saudari Lamsarima saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Nah, saya akan menjelaskan bagian hasil dan temuan. Adapun hasil dan temuan yang dilakukan peneliti pada PAUD Al-Ikhlas Madiun Rengas Lampung Tengah adalah lembaga pendidikan swasta yang didirikan pada tanggal 11 Juli 2011. Tujuan dari pendirian PAUD Al-Ikhlas Madiun Rengas Lampung Tengah ini pada mulanya adalah untuk menunjang program pendidikan agama di desa Rengas serta pendidikan umum bagi anak-anak muslim kampung Rengas khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Adapun tujuan utama yang didasarkan pada 2 hal utama yaitu 1. Perlunya sarana dan prasarana pendidikan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua itu perlunya pengurus serta pendidik agar dapat tercapainya pendidikan tersebut. Menanamkan nilai-nilai akhlak sangat baik diterapkan pada anak sejak berusia dini. Untuk mengetahui keadaan nilai-nilai akhlak peserta didik di PAUD Al-Ikhlas Rengas, peneliti melakukan wawancara dengan guru. Dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak usia dini untuk berbakti kepada orang tua, guru memberikan pengarahan, memberikan contoh, dan membiasakan anak setiap kali masuk kelas dan keluar kelas selalu berjabat tangan atau salaman dengan mencium tangan orang yang lebih tua mengucapkan salam. Demikian materi dari saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada saudari Lamsarima. Nah, untuk yang terakhir sekalian kesimpulan dari skripsi yang kami bahas akan disampaikan oleh saudara Rian Saputra Kudadiri. Para saudara Rian Saputra Kudadiri, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator telah memperhatikan saya. Saya akan bacakan hasil terakhirnya itu adalah hasil pada skripsi ini, di mana hasil observasi diketahui bahwa dalam menanamkan nilai-nilai akhlak guru biasanya memberikan contoh yang dimana bagaimana akhlak yang baik terhadap kedua orang tua. Seperti ketika mau berangkat sekolah maupun ketika pulang sekolah, selalu salaman atau mencium tangan kedua orang tua dengan mengucapkan salam. Begitu juga ketika mau masuk ke dalam kelas maupun keluar dari kelas, peserta didik dibiasakan selalu bersalaman dengan guru. Hasil observasi diketahui guru dalam memberikan contoh berdoa yang baik dan benar hanya berdoa kepada Allah dengan cara mengangkat kedua belah tangannya yang baik
Itu dia selutut, bukan mengangkat tangannya, disandarkan ke lutut kakinya. Sekian yang saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian yang sudah menyimpulkan hasil dari skripsi yang kami bahas. Nah, mungkin sampai sini saja pemaparan atau presentasi skripsi yang kami bahas untuk memenuhi tugas metodologi penelitian